persepsi persepsi kita akan salah. Ketika persepsi kita salah, kita akan jadi tidak berdaya. Sesederhana itu. Jadi, buat yang misalkan minggu kemarin masih ada keganjel, kalau objek yang nyakitin saya gimana, ditambal sama ilmu stoik. Jadi kita berharap, jangan pernah berharap objek itu berubah. Itu nggak pernah ada. Misalkan, misalkan teman-teman lagi berantem sama seseorang, teman-teman mengharapkan dia yang minta maaf duluan, itu agak susah. Sesederhana itu. Oke, nangkep ya teman-teman. Nah ini, stoisme secara detail. Seperti yang kelihatan ya teman-teman. Fokus apa yang bisa dikendalikan, yaitu diri sendiri, pola pikir sendiri, dan sebagainya. Terus, bukan terjebak dalam kecemasan. Intinya adalah tujuannya mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Oke, teman-teman nyadar gak? Kemarin ada ya, foto ini kalau nggak salah ada screenshot. Bagaimana kalau masalah kita tentang finansial? Benar teman-teman? Gimana dong tentang finansial? Gimana ngubahnya? Benar? Nah, teman-teman nyadar sesuatu gak? Sebenarnya kondisi finansial kita bisa dicek dari blueprint bawah sadar kita. Apakah teman-teman akan ada kemajuan dalam bidang finansial itu bisa dicek. Cara ceknya gimana? Nanti yang udah kerjaan PR yang di sesi pertama langsung kontak saya kasih tahu. Nah itu, jadi poinnya ada di PR yang saya kasih di sesi satu. Nanti saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau tahu cara ceknya langsung kerjaan PR yang pertama karena belum semuanya kumpul ya. Nanti saya kasih tahu. Yang udah kumpul langsung japri ya. Itu ada rumusnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempredik apakah financial teman-teman akan ada perbaikan atau tidak. Itu ada. Karena di blueprint bawah sadar kita kerekam semuanya. Nggak ada ilmu mistis semua karena kerekam di bawah sadar. Oke? Nah, ini ada prinsip stoicisme yang benar-benar bagus buat kita semua. Yang pertama adalah memento mori. Teman-teman buat yang belum baru pertama kali dengar, memento mori adalah kita semua pasti meninggal. Ada belief itu, oke? Berikutnya, hargai semua hal yang masih ada di sekitar kita sebelum itu pergi. Oke, ada pertanyaan dulu tentang stoicisme. Intinya stoicisme adalah tidak menyalahkan luar, mengambil pelajaran dari luar, dan fokus ke sesuatu yang bisa kita kendalikan sendiri, bukan orang lain. Ucapan orang yang tidak menyenangkan kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa ngerubah respon. Nah, makanya kemarin kita bahas tentang reframing. Gimana kita ngontrol respon sesuatu yang tidak menyenangkan panca indera kita. Benar ya teman-teman? Kesadaran indera kita itu akan nempel ke sesuatu yang menyenangkan. Kuping paling senang apa? Suara merdu sama pujian. Mata paling senang sama apa? Sama sesuatu yang indah. Emas, berlian, cowok ganteng atau cewek cantik dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, kemarin kita sudah sampai di pilar NLP ya. Di NLP sebenarnya ada tentang fokus ke satu, yaitu saya. Dalam pilar NLP itu saya itu yang pertama. Maksudnya apa? Ini nyambung sama stoisme, segala sesuatu kita yang tanggung jawab, tidak ada yang lain. Pertanyaannya, kenapa sih? Teman-teman nyadar gak kalau kita fokus ke objek, energi kita akan ngedrain. Atau ibarat handphone baterainya cepat habis. Ada yang nyadar gak? Kita mengharapkan orang berubah, kita mengharapkan orang ngertiin kita, akhirnya kita bukannya sibuk memperbaiki diri, tapi malah jadi energi kita habis. Nah, ketika kita mau action, udah nggak ada energi. Kenapa? Karena kita menganggap dunia itu tidak ngertiin kita. Buat apa kita berusaha? Pernah ada yang merasakan? Mungkin ya. Tidak semua saya yakin, tapi mungkin ada yang merasakan. Oke, berikutnya tujuan. Tujuan tuh dalam NLP sangat penting. Kenapa? Teman-teman kebayang nggak stopin taksi Bluebird? Biasanya supirnya nanya apa pas kita buka pintu? Jangan pakai aplikasi ya, manual. Teman-teman stopin tuh taksi Bluebird manual ya, bukan pakai aplikasi. Ketika kita buka pintu, apa pertanyaan pertama supir ya? Atau drivernya? Ada yang tahu? Silakan diketik. Kemana? Mau kemana, Shirley? Kan, oke. Terus kita jawab, terserah Bapak, saya nggak tahu saya mau kemana. Kira-kira respon supirnya apa? Saya nggak.
Loh, atau bahkan ada supir yang langsung ngebatin, asik bisa tutup target cepet hari ini. Karena kan supir target Bluebird ada targetnya ya per hari. Kalau supirnya pesimis dia akan bingung. Loh kenapa? Bla bla bla. Tapi kalau supirnya optimis, oh asik tutup target satu orang. Penumpang aneh. Oke, nangkap ya. Jadi sama kayak hidup kita. Jadi buat teman-teman yang pas ditanya target tujuan hidup kamu apa, dan teman-teman jawab bingung, percayalah teman-teman nggak akan kemana-mana. Teman-teman cuma akan jalanin rutinitas harian. Mau? Jadi ketika ditanya, bayangkan ada seseorang tanya kita, target hidup kamu apa? Kalau dijawab nggak ada, hati-hati tuh. Itu hati-hati. Mau ikut seminar sebagus apapun nggak akan ada hasil. Karena kita aja nggak tahu tujuan kita. Apa saya supir yang pesimis? Kan lumayan. Oke, jadi pilar pertama saya bertanggung jawab. Jangan pernah menyalahkan objek sekalipun objek itu menyakitkan kita. Karena kita sakit berkat dari respon kita akan perilaku itu. Kita sakit, indera kita tidak suka itu. Nangkep ya? Indera tidak suka, muncullah persepsi yang negatif. Oke, hinder dan oh kali dia pernah. Oke. Nah, berikutnya preposisi NLP ini apa sih? Preposisi NLP ini adalah asumsi yang diciptakan oleh penemu NLP, teman-teman. Asumsi ini diciptakan agar pembelajarnya atau agar murid-muridnya bisa berdaya. Isinya apa aja? Saya izin share ya, presuposisi NLP. Nah, ini asumsi NLP. Yang pertama adalah peta bukanlah teritori. Apa yang kita pikirkan bukanlah wujud asli dunia. Ini nyambung sama hari pertama kita buka. Kita tidak akan pernah tahu asumsi seseorang sampai kita bertanya. Kenapa? Karena kita semua adalah makhluk konsep. Kita lagi nanya teman, temannya diem aja. Asumsi kita udah pasti aneh-aneh. Begitu dia udah mulai tenangan, kita tanya lagi, dia baru mau menjelaskan. Nangkap ya teman-teman? Karena otak kita didesain lebih, kita lebih nggak suka yang namanya bersambung. Nggak suka ada yang namanya gap. Bener nggak? Misalkan, ih ada sesuatu, apaan tuh, apaan tuh? Kita nggak akan puas sampai kita dapat jawabannya. Kalaupun kita nggak dapat, biasanya asumsi kita akan menciptakan itu. Dari mana? Dari katanya orang-orang. Mungkin teman-teman pernah katanya dia, katanya dia, padahal kita tidak tahu aslinya seperti apa. Nangkap ya? Karena otak kita tidak suka ada gap. Contoh, teman-teman WA Kotoni. Kotoni nggak balas 2 hari. Biasanya pikiran kita nggak akan langsung ada kesadaran, tanya Kotoni yuk ada apa sama beliau. Biasanya kita akan langsung asumsi. Jangan-jangan si Kotoni marah sama gua. Salah apa ya gua? Bener? Kenapa? Itu emang nature-nya kita. Otak kita nggak suka ada gap. Kalaupun dia nggak ketemu jawabannya, dia akan menciptakan titik-titiknya itu sendiri. Nangkep? Nah, jadi harusnya gimana? Nanti ada di tools berikutnya. Oke? Berikutnya, pengalaman itu mempunyai struktur yang dapat dipelajari. Ini berlaku kalau kita ingin mencontoh atau memodeling orang yang udah sukses. Saya ulangin, ini berlaku hanya kalau kita mau mencontoh orang yang udah sukses atau orang yang bisa bahagia. Contoh, Kotoni. Misalkan si Kotoni hidupnya tenang terus, damai, kayaknya tidak ada masalah hidup. Nah, teman-teman kalau penasaran, boleh tuh cari tahu pola pikirnya Kotoni seperti apa. Contoh, kok bisa sih kayaknya tenang-tenang aja, story-nya kok have fun semua. Emang nggak ada masalah hidup ya? Saya berani jamin nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak ada masalah hidup. Saya berani jamin. Yang membedakan adalah respon orang itu. Nah, gimana respon Kotoni yang menghadapi masalah hidup? Itu teman-teman bisa copy. Boleh tanya tuh ke beliau. Saya yakin Kotoni pasti punya masalah hidup. Cuman respon beliau yang membuat agak beda. Seolah-olah kelihatannya bahagia. Nangkap ya? Bisa jadi emang bahagia beneran, atau bisa jadi responnya, oh, ketika ketemu masalah, oh ini pembelajaran hidup saya. Lewat. Akhirnya asumsinya positif. Oke. Berikutnya adalah orang yang paling fleksibel lah yang akan mengontrol dan menjadi raja. Teman-teman tahu arti fleksibel ya? Ada yang bingung arti fleksibel apa? Lawan kata fleksibel adalah terlalu kaku. Maksudnya gimana? Banyak dari kita, ketika kita udah meyakini sesuatu, kita tidak mau terima masukan. Hal yang paling simpel adalah makan.
Kita udah berasumsi, mak misalkan makan ikan tidak enak sama dengan amis. Akhirnya, ketika ada orang yang ngajak kita makan ikan, kita berpegang teguh sama asumsi yang dari pengalaman kita. Saya nggak akan pernah mau makan ikan karena nggak enak. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak fleksibel. Akibatnya apa? Ketika misalkan diajak seseorang, kita langsung menolak. Padahal bisa jadi orang itu adalah pembuka jalur rezeki kita. Nyesel nggak? Hanya gara-gara kita tidak mau makan ikan karena ada pengalaman gak enak, belum apa-apa kita langsung tolak. Dan ternyata kabar keduanya adalah, ternyata restoran yang orang itu ajak, misalkan pernah menang Michelin dan ikannya tidak amis sama sekali. Kita kehilangan project, kita kehilangan makan enak gratis. Oke? Jadi nangkep ya? Ketika kita hati-hati sama apa yang kita udah yakinin, belum tentu benar. Jadi buat teman-teman, eh, dalam NLP adalah jangan pernah percaya sekalipun itu telah kita yakinin atau udah jadi belief system kita. Bisa jadi itu salah. Kalau paling gampang adalah yaitu yang kemarin saya cerita zaman Galileo Galilei, semua ilmuwan menganggap bumi tidak berputar. Ternyata berputar. Yes, benar Kak Lydia. Fleksibel itu gampang beradaptasi. Oke, berikutnya adalah asumsi berikutnya, kegagalan adalah umpan balik. Saya berani taruhan yang di grup ini atau yang lagi nonton ini tidak ada satupun yang tidak pernah gagal. Koreksi kalau saya salah, benar? Ada gak yang di sini semuanya berhasil terus? Apa yang dijalanin berhasil terus? Boleh angkat tangan? Siapa yang di grup ini, apapun yang dilakukan dari awal sampai akhir selalu berhasil terus? Ada? Oke, sekarang saya tanya balik, ada gak yang di grup ini pernah gagal dalam bidang apapun? Boleh komen? Oke. Wah, cuman Kak Lindia doang. Ya, Kak Normal. Kan ada yang pernah gagal selain Kak Linda sama Kak Normal ya? Atau berhasil semua dalam hidup? Kali dia. Yes. Yes. Steffi sering gagal kan dia. Kak Suryanti pernah. Yes. Nangkap ya? Jadi semua yang di grup ini pasti pernah gagal. Semua manusia lebih tepatnya pasti pernah gagal. Tapi ini kita tidak akan dapat di Instagram. Kenapa? Semua yang posting di Instagram semuanya tentang keberhasilan. Akhirnya tanpa sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, nangkap ya? Berarti setuju ya? Kita semua pernah gagal dalam bidang apapun. Semua yang pernah gagal dalam asumsi NLP, kegagalan adalah feedback. Maksudnya apa? Cari sesuatu faktor-faktor yang bikin kita gagal. Dan faktor-faktor itu mesti dari diri sendiri, bukan objek luar. Nah, nanti teman-teman nih, buat yang mau maju, habis selesai ini langsung cari. Selama ini saya usaha gagal, faktor penyebabnya apa sih? Tolong di list di tulisannya atau dicatat. Kenapa? Balik lagi, otak kita tidak bisa merekam terlalu lama. Jadi mesti dicatat. Oke? Berikutnya, kita memiliki sumber daya dalam diri untuk mencapai impian. Jika tidak ada, tirulah orang lain yang berhasil. Nah, ini menjawab kemarin nih, gimana kalau saya punya masalah finansial? Oke? Intinya adalah kita semua yang di sini sudah punya sumber daya untuk maju, untuk action. Oke? Kalaupun misalkan nggak ada karena nggak ada pengalaman, tirulah orang lain. Contoh, teman-teman misalkan pengen bisnis ekspor impor, teman teman-teman bisa ikut apa kelas new normal, kelas Mandarin. Teman-teman sadar gak? China itu ekonomi kedua dunia. China itu ekonomi kedua dan mau nyalip USA. USA nomor satu, China nomor dua. Dan teman-teman sadar saat ini kalau teman-teman baca sosial politik, USA agak uring-uringan, takut dibalap China. Jadi buat teman-teman yang mau usaha ekspor impor, boleh langsung belajar Mandarin. Kalau misalkan, saya agak berat, misalkan biayanya nggak ada, nah boleh langsung kontak Koton itu. Atau, saya biayanya udah ada nih, pengen yang advance lagi, silakan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita semua pada dasarnya punya sumber daya untuk sukses. Oke? Dan ini mesti ditanamkan. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia punya belief system itu selalu merendahkan diri. Saya yakin mungkin sekelebat
pernah ada sebagian dari teman-teman di sini suka merendahkan diri. Saya nggak bisa apa-apa. Atau saya mau usaha, keluarga saya selalu tentang. Saya mau usaha, orang terdekat saya nggak pernah dukung. Atau saya dibilang sok pinter. Mungkin ada yang pernah. Oke, tapi balik lagi. Kita nggak boleh fokus ke objek. Ya, benar kali dia. Dapat ilmu gratis. Oke, jadi nangkep ya teman-teman. Teman-teman mesti punya belief system, saya udah punya sumber daya yang ada untuk mencapai impian saya. Kalaupun belum ada, tirulah dari orang lain. Oke, berikutnya, jika orang lain dapat melakukan sesuatu, kita juga pasti bisa melakukannya. Ini mirip di MLM sama asuransi ya, tapi ini beneran ada asumsi ini di NLP. Jika kamu bisa, saya juga pasti bisa. Jangan dibalik. Jika kamu bisa, buat apa saya bisa? Nangkep ya? Ada pertanyaan tentang posisi NLP atau asumsi NLP? Ini asumsi NLP yang teman-teman lebih baik hafal. Kenapa? Karena ini dibuat langsung sama pendirinya. Tujuannya adalah membuat belief system kita jadi berdaya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah pilar berikutnya raport atau hubungan dengan orang lain. Membina hubungan sama orang lain. Teman-teman, membina hubungan sama orang lain ini penting loh. Ada yang tahu nggak kenapa penting? Ada yang bisa tahu kenapa membina hubungan silaturahmi sama seseorang atau orang lain itu penting? Dan dimasukin jadi pilar. Pilar itu artinya pondasi NLP. Pilar keempat. Kenapa membina hubungan antar orang lain itu penting? Ada yang tahu? Kenapa menjalin silaturahmi itu penting? Boleh di-type. Manusia adalah makhluk sosial. Benar, Citina. Ada yang lain? Kenapa membangun hubungan itu penting? Networking. Iya, benar. Karena manusia bisa, yes. Yes, kita tidak bisa hidup sendiri. Oke. Saya izin kasih contoh ya, teman-teman. Itu semua jawaban teman-teman benar. Citina, Kak Mariana, Kak Mira, Kak Tina. Yes. Setiap kita berhadapan dengan manusia. Buat yang kemarin misalkan agak ada masalah dengan finansial, saya kasih kunci penting. Teman-teman sadar gak, selama ini pola bahasa kita adalah ketika kita bekerja selalu mencari duit. Ada yang nyadar? Kak Lydia Sugiantoro benar untuk mendapatkan banyak kesempatan. Ada yang nyadar gak? Kalau kita bekerja selalu belief sistemnya adalah untuk cari duit. Benar? Oke, sekarang saya mau ajukan pertanyaan ke teman-teman. Definisi mencari adalah definisi mencari adalah mencari sesuatu yang tidak punya pemilik. Benar? Definisi mencari adalah kita cari sesuatu objek yang tidak punya pemilik. Kalau ada pemilik, nyolong. Benar gak teman-teman? Oke? Oke, sekarang kasih tahu saya, uang mana yang tidak punya pemilik? Kasih tahu saya, uang mana, uang yang udah dicetak, tidak punya pemilik. Kasih tahu saya, uang mana, uang rupiah atau uang dolar silakan, tapi tidak punya pemilik. Ada gak? Nah, ya teman-teman. So, pertanyaannya kenapa kita selalu masih pakai sistem? Belief system adalah cari uang. Mencari adalah definisinya menemukan suatu objek yang tidak punya pemilik. Masuk akal ya? Pertanyaannya kenapa selama ini kita selalu pakai belief system mencari uang? Ada yang pernah merenung statement ini nggak? Karena saya memperdalam ekonomi, ini info untuk teman-teman ya. Jumlah uang beredar di Indonesia ada 9 kuadriliun rupiah. Itu boleh dicek langsung di data Bank Indonesia. Itu ada M2. M2 itu gabungan dari jumlah uang beredar, bahasa sederhananya. Ada 9 kuadriliun rupiah jumlah uang beredar saat ini di Indonesia. Pertanyaannya, dari 9 kuadriliun itu, semuanya punya pemilik. Setuju? Pertanyaannya, gimana kita mau cari uang? Sedangkan dari 9 kuadriliun udah punya pemilik.
Oke, nangkep ya teman-teman. So, jadi sekarang persepsinya teman-teman boleh switch atau digeser. Mulai saat ini, ketika kita lagi misalkan menjemput rezeki, selalu diganti dengan statement, hari ini saya akan bertekad untuk memindahkan rezeki, untuk memindahkan uang ke kantung saya. Tapi dengan cara yang halal ya, mesti ada dalam kurungnya nih. Memindahkan uang ke kantung saya dengan cara yang halal, tidak merugikan orang lain. Jangan nggak ada dalam kurungnya. Nanti dihajar semua. Nangkep ya teman-teman? So, saya harap sehabis ini persepsi mencari uang digeser menjadi memindahkan uang ke kantung saya. Aneh kok. Ya aneh, karena kan masih baru. Nangkep ya, karena kita selama ini sudah kebiasaan dengan statement atau belief system mencari uang. Makanya akan terasa lebih berat mencari sesuatu yang tidak ada. Karena sudah punya pemilik semua. Nangkep ya teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Oke, kita nyambung ya. Karena konsepnya adalah memindahkan uang ke kantung saya, dalam kurung sekali lagi dengan cara yang halal, tidak merugikan orang lain, maka saya butuh untuk membina silaturahmi. Setuju gak teman-teman? Semua orang yang sukses, silaturahminya, networkingnya itu bagus. Percaya? Ini rahasia yang teman-teman akan dapat di kelas yang ribuan dolar. Tapi saya langsung kasih tahu intinya. Semua buat teman-teman yang lagi merasakan kesulitan rezeki, ingat konsepnya adalah semua uang sudah punya pemilik. Kalau kita males networking, kalau kita males silaturahmi, bagaimana uang itu berpindah? Masuk akal gak? Manikam, manikam, manikam tumayam. Masuk akal gak teman-teman? Kalau kita males networking, gimana kita memindahkan uang orang lain ke kantung kita? Masuk akal? Ah, saya males. Ngapain saya silaturahmi? Buang energi. Saya kan introvert sejati. Di sini ada kan introvert sejati di jidatnya. Silaturahmi itu melelahkan. Nah, baik lagi ya pilihan teman-teman. Kalau teman-teman rezekinya mau lancar, jalinlah silaturahmi, perbanyak networking dengan siapa saja. Udah mulai masuk akal ya. Ada lagi tuh. Saya pemalu ini paling banyak. Saya pemalu. Saya putri malu. Saya nggak akan ngomong kalau nggak disenggol. Senggol dong. Nangkap ya. Jadi pilihan teman-teman nih. Kalau teman-teman nggak mau berteman dengan siapapun, siap-siap akan kesulitan rezeki. Tapi jangan ngomong kalau misalkan masih keturunan Lim Sulyong ya. Itu di luar konteks. Oke? Ada pertanyaan dulu? Jadi nangkap ya, kenapa raport atau bina hubungan itu penting dan ada jadi di pilar 4 NLP. Ini alasannya. Karena kita tidak bisa cari uang. Uang udah punya pemiliknya semua. Salah satunya adalah memindahkan uang. Memindahkan uang hanya bisa jika kita menjalin silaturahmi. Nah, ini saya punya analogi yang lebih masuk akal. Kalau keturunan Lim Sulyong, gak apa-apa introvert. Ya, nggak apa-apa kalau keturunan Lim Sulyong. Tapi pastiin masih generasi ketujuh. Generasi ke-8 udah bohwat. Nangkep ya? Kalau keturunan Lim Sulyong, pastiin orang itu masih generasi ketujuh ya. Kan biasanya kan kekayaan 7 turunan kan. Jangan sampai yang ke-8. Malu itu pekerja keras loh. Malu apa tuh? Kak, mau revive. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oh, pemalu. Iya, pemalu pekerja keras. Memang baik lagi, efektif atau tidaknya uang itu berpindah dari hubungan. Bagaimana kita menjalin hubungan. Contoh nih, ini cuma contoh ya teman-teman. Cuma contoh. Teman-teman ada yang pernah ditawarin kartu kredit pas lagi jalan-jalan di mall? Boleh kasih tahu saya? Saya pernah, boleh diketik? Sering. Pernah. Oke, sekarang responnya. Kebanyakan teman-teman terima atau cuekin atau melengos lewat. Respon teman-teman kebanyakan melengos lewat atau gimana? Boleh tahu? Ah, saya cuekin aja, melengos lewat. Melengos. Oke, sekarang no thanks sudah ada. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat dulu promonya, Kak Amin. Ya juga sih. Nah, sekarang pertanyaan nih.
Gimana jika seller kartu kredit tersebut adalah seseorang yang pernah nolong hidup kita dan orang itu pernah tulus banget bantuin kita? Apakah kita akan melengos lewat doang? Responnya gimana? Bayangkan sales itu adalah seseorang yang pernah nolong hidup kita di saat kita lagi jatuh. Gimana respon teman-teman ketika orang itu nawarin kita kartu kredit? Yes, balas budi. Yang lain? Yes. Ngobrol dulu. Yang lain? Yes. Teman-teman nangkep pertanyaan saya maksudnya apa? Yes, say hi dan ikut senang. Minta maaf. Oke. Teman-teman nangkep pertanyaan saya maksudnya apa? Berkorelasi atau berhubungan dengan pilar keempat? Nangkep teman-teman? Udah mulai paham kenapa pilar keempat ini sangat penting. Jadi jangan pernah sombong. Misalkan ketemu siapapun sombong. Ah, lu mah bukan siapa-siapa. Hati-hati loh. Networking itu sangat penting. Ini alasannya. Nangkep ya. Jadi mulai abis dari saat ini saya harapkan teman-teman langsung jalin networking atau hubungan dengan siapapun. Oke, semoga bermanfaat ya. Networking ini sangat-sangat penting. Makanya masuk pilar keempat. Jadi jangan sombong, jangan melabel diri introvert, jangan melabel diri nggak nyaman, karena kita bagaimanapun kita butuh bantuan orang. Oke, lanjut berikutnya internal representation system. Ini kalau di NLP setelah selesai kelas saya pun nggak paham, jujur. Tapi setelah saya memperdalam, memperdalam dan memperdalam internal representasi system, saya rangkum teman-teman. Ini buat teman-teman. Kenapa saya buat di awal? Ini intinya. Ini dalam NLP internal representation system. Oke, kalau mau versi susah, nanti saya kirim ya. Saya kasih ke Tony. Saya nggak download sih. Iya, saya nggak download. Sebentar saya cari. Kayaknya saya nggak download. Tapi teman-teman boleh googling di internet internal representation system. Nanti akan muncul gambar-gambar yang saya pelajarin di kelas NLP seperti itu. Saya sempat nggak paham lama. Sampai saya cari-cari ilmu lain dan saya konek-konekin baru ketemu bahasa sederhananya seperti itu. Oke, nangkep ya teman-teman. Berikutnya fleksibilitas. Tadi kita udah bahas. Orang yang kaku atau nggak mau berubah atau nggak mau dengerin pendapat orang, itu akan susah berkembang. Oke, terakhir feedback tadi sama. Kalau kita gagal, minta masukan. Kalau kita misalkan secara ekonomi mentok, minta masukan orang yang udah berhasil. Oke, nangkep ya. Di sini yang saya kenal ada Citina sama Kotoni tuh. Boleh minta masukan. Kok Ci, Citina nama di sininya apa ya? Tadi Tina apa gitu, sorry. Nanti tanya, kok Ci, gimana ya supaya finansial saya bisa bagus? Ada masukan nggak buat saya? Gitu. Oke, oke, pilar selesai. Ada pertanyaan tentang pilar? Ini akan lebih baik dihafal, teman-teman. Mariana biasanya sih ikut langsung ikut. Oke, nangkep ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Kita masuk ke tools NLP. Teman-teman sadar nggak dari kemarin sesi satu, sesi 2, yang utama dari NLP apa sih? Ada yang nyadar nggak? Boleh diketik, silakan. Nggak ada benar, nggak ada salah. Karena kita semua belajar. Termasuk saya pun juga belajar. Ada yang nyadar? Sesi satu sama sesi 2 apa sih yang kita, inti utama yang sering diulang apa sih? Silakan diketik. Nggak usah takut salah ya, teman-teman. Karena kita semua pembelajar. Bahasa, yes, benar salah satunya. Ada lagi, pola pikir, yes. Bawah sadar, introspeksi diri, yes. Nyambung tuh, pola pikir, bawah sadar, dan introspeksi itu nyambung. Jadi kita akan bahas nih, di tools NLP, pada dasarnya ada dua tools yang terkenal dalam NLP. Milton Model, Meta Model. Ingat, karena sesi ini, saya cuma akan bahas tentang diri sendiri, tidak dengan mempengaruhi orang. Saya buka ya. Milton Model sering dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Saya ulangin, Milton Model sering dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Semua yang viral, yang hipnotis itu pakai Milton Model semua. Telemarketing Milton Model. Atau negosiasi pakai Milton Model. Atau mau hipnotis orang, pakai Milton Model. Tapi saya nggak akan bahas ya teman-teman. Kita akan bahas ke meta model. Lawan katanya. Manipulatif, semua orang manipulatif.
pola bahasanya adalah Milton model. Termasuk kita, kalau kita kan misalkan kita lagi bohong tanpa sadar, pola bahasa kita Milton. Oke. Tapi saya tidak bisa akan bahas lebih jauh ya. Oke, karena saya pernah ngajarin orang dan malah disalahgunakan. Jadi kalau untuk orang saya nggak kenal, saya nggak akan ajarkan. Berikutnya adalah meta model. Meta model manfaatnya adalah untuk memperbaiki pola pikir diri sendiri. Karena kita fokus ke diri sendiri ya, maka saat ini kita akan fokus ke meta model. Meta model ini penemu NLP kan ada dua, Richard Bandler sama John Grinder. Beliau berdua belajar sama Virginia Satir, salah satu konselor terapis terkenal di Amerika. Beliau itu jago banget. Rata-rata klien beliau adalah pasangan-pasangan yang mau cerai. Dan rate keberhasilannya di atas 90%. Bayangin teman-teman, terapis bernama Virginia Satir, kebanyakan pasiennya adalah suami istri, dan rate keberhasilannya di atas 90. Itu tinggi banget. Oke. Semua terapis rata-rata 80% rate keberhasilan itu udah jago banget. Apalagi nih 90% ke atas. Tapi beliau sudah meninggal, Virginia Satir. Nah, Richard Bandler dan John Grinder mencari tahu apa sih yang bikin Ibu Virginia Satir ini. Meskipun boleh, karena kita Indonesia kita pakai ibu ya. Jadi Dr. Richard Bandler dan John Grinder ini cari tahu apa sih yang bikin Ibu Virginia Satir ini hebat. Kok rate-nya tinggi banget. Kenapa banyak orang konseling habis beliau mesra lagi. Nah, dicari tahu. Awalnya nggak mudah Ferguson. Karena kenapa? Karena tahu sendiri ya, kalau orang hebat biasanya ada gap kan. Tapi Richard Bandler dan John Grinder nggak nyerah. Sampai satu momen akhirnya ketemu. Nah, ketika ketemu, digali tuh semua polanya Virginia Satir dan Richard Bandler merumuskan ini menjadi namanya meta model. Oke, rest in peace for Virginia. Ya, oke. Meta model ini apa? Meta model ini adalah mendetailkan segala sesuatu di dalam pola bahasa kita sehingga menjadi lebih terang. Maksudnya seperti apa? Teman-teman masih ingat gak yang tadi yang awal-awal di sesi kedua saya bahas? Eh, kita ini kan makhluk konsep. Karena kita makhluk konsep, konsep kita itu terdiri dari tiga bagian. Dilation, generalization, distortion. Pasti mungkin beberapa ada yang bingung, beberapa ada yang paham. Saya izin jelasin ya teman-teman. Dilation maksudnya apa? Karena begitu banyak objek yang masuk ke kesadaran pikiran kita, biasanya yang kita anggap nggak penting itu hilang. Nyadar gak teman-teman? Biasanya nih kalau kita lagi diceramain kita nggak suka. Ada yang pernah nggak? Orang yang misalkan ada seseorang atau teman atau saudara atau keluarga ceramain kita, tapi kita nggak suka, kita seolah-olah dengerin iya, tapi sebenarnya nggak. Kenapa? Karena kita nggak suka, makanya banyak sesuatu kata-kata dari orang tersebut yang kita delete atau kita hapus. Makanya kesalahan berikutnya akan terjadi lagi. Itu namanya deletion. Itu pola pikir kerja otak kita. Semua manusia seperti itu. Sesuatu yang dia nggak suka, dia akan delete. Tapi untuk menghormati orang itu, maka dia akan mencoba mendengarkan sebisa dia. Tapi banyak yang kehapus dari kata-kata itu. Biasanya, kalau kita, misalkan kita yang ceramain orang, kita akan ngomong ke orang itu, kok lu bebal banget, kok lu nggak ngerti-ngerti sih? Ada yang pernah? Bukan dia yang bebal ya teman-teman. Ini saya buka nih, bukan dianya yang bebal, atau bukan kitanya yang bebal, tapi kita nggak suka. Makanya banyak, makanya bawah sadar kita langsung bekerja otomatis, kita delete kata-kata yang kita nggak suka. Masuk akal? Biasanya deletion, biasanya deletion ini atau konsep yang kita delete ini biasanya menyangkut angka. Orang-orang yang kesulitan menghafal angka itu biasanya filter deletionnya lagi bekerja. Benar teman-teman? Terutama pelajaran sejarah nih. Pada tahun eh, sekian 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 terjadi agresi militer bla bla bla. Agresi militer ceritanya kita tahu, tahunnya lupa. Nah, nyadar pas sekolah seperti itu, ada yang pernah nyadar? Tapi lain cerita itu adalah nominal jumlah uang yang masuk ke rekening kita. Itu kita akan ingat. Benar gak? Ketika ngafalin tahun, susahnya setengah mati, tapi begitu ada nominal uang masuk, ingatnya otomatis. Benar teman-teman? Nangkap ya? Jadi kita bisa dibilang kita pilih kasih. Angka aja kita pilih-pilih.
Oke. Nah itu, jadi karena kita makhluk konsep, ada tiga, tiga filter namanya, yang mengandung sistem deletion, menghapus karena kita tidak suka. Terus berikutnya adalah yang deletion unspecific experience. Maksudnya apa? Ketika sesuatu kejadian kita tidak begitu tertarik, intinya tertarik atau tidak ya. Kalau nggak tertarik kita pasti banyak lupanya. Tapi kalau tertarik kita sangat-sangat ingat. Oke, clear ya? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Vaguency itu samar-samar. Baik lagi, kuncinya di tertarik dan tidak tertarik. Oke, berikutnya setelah deletion, filter berikutnya adalah generalization. Generalization adalah menyamaratakan bahasa mudanya. Maksudnya apa? Ketika ada misalkan kita lagi berhubungan sama seseorang, terutama para cewek, ketika pernah disakitin sama lelaki, kata-kata pamungkas andalannya adalah semua lelaki sama. Pernah dengar? Yang pernah disakitin cowok, ketika lagi kesel sama orang lain, biasanya kata-katanya semua lelaki sama. Semua lelaki sama aja. Pernah dengar? Itu artinya filter generalization kita lagi aktif. Yes, buat para cewek ada yang merasa seperti itu? Atau ketemu orang misalkan, contoh nih paling banyak nih, semua agen asuransi sama aja, sama-sama ngejar, sama-sama bla 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 bla. Pernah dengar? Dengar di TikTok. Nah, itu artinya filter generalisasinya aktif. Kenapa? Karena otak kita tidak suka yang terlalu banyak mumet. Akhirnya disamaratakan aja. Biar sama. Saya bisa kasih analogi sih. Kenapa generalisasi di otak kita ada? Bayangkan teman-teman lagi nyortir beras. Tahu ya beras? Dan teman-teman ditugaskan sortirlah beras pakai tangan manual yang bentuknya lonjong pipih, sempurna. Jangan ada yang kepotong. Teman-teman bayangin nih disuruh sortir beras. Mungkin awal-awal masih bisa kesortir dengan baik, benar ya? Tapi makin ke belakang, teman-teman pasti akan, cincai lah. Boleh lah, nggak ketahuan ini. Beras ada banyak, bener. Itu konsep generalization dalam otak pikiran manusia. Karena kita nggak mau pusing, kita sama ratakan semuanya. Dan ini berlaku juga untuk yang punya pengalaman traumatis. Lengkap ya teman-teman. Misalkan pernah ditipu sama orang yang kumisan. Percaya nggak percaya, nextnya kita ketemu orang kumisan, kita akan takut. Pernah nggak ngerasa? Atau pernah ditipu sama orang yang brewokan, kumisan brewokan. Percaya nggak? Berikutnya, ketemu orang seperti itu, meskipun orang itu baik, kita akan takut. Itu namanya generalization. Oke? Terakhir adalah distortion. Distorsi. Ini nyambung sama ambigu, nggak jelas. Presuposisi, asumsi. Distorsi itu asumsi ya, Pak, bahasa mudanya. Sama cause effects, sebab dan akibat. Eh, saya nggak ikut kelas ini, saya dicuekin Kotoni. Itu distortion. Padahal belum tentu. Bisa jadi Kotoni lagi sibuk. Nah, nangkep ya? Nah, dalam NLP, tiga filter ini namanya filter ya. Sangat penting. Kenapa? Karena semua konsep kita mengandung tiga filter ini. Nah, maka dari itu, meta model ada ilmunya untuk mengisi tiga filter ini. Oke, ada pertanyaan atau bingung? Silakan. Ada yang bingung? Tolong dihafal ya. Tiga ini penting. Oh, di bagian mana Kak normally? Dilation nangkep ya. Karena begitu banyaknya objek, kita jadi, oh, eh, kenapa tiga hal filter ini penting? Karena kita semua makhluk konsep. Oke, Kak Normalia masih ingat yang hari pertama? Sesi satu? Sesi satu? Sesi satu masih ingat, sorry. Kenapa ini penting? Nah, ini saya izin sharing lagi ya. Saya izin sharing lagi. Nah, ini. Muncul nggak teman-teman? Masih ingat bagan ini? Masih ingat? Dari indera, kesadaran indera, sentuhan sama objek, adanya kontak.
Muncul perasaan, like or dislike, muncul perspektif. Nah, ada kata kunci perspektif nih, teman-teman. Nah, perspektif ini mengandung tiga itu. Distortion, dilation, generalization dalam ilmu NLP ya. Nangkep ya? Perspektif itu mencakup distortion, dilation, generalization. Nangkep ya? Nah, dari perspektif muncullah kehendak untuk action. Dari kehendak muncullah karakter, sifat atau kebiasaan. Oke, clear ya, teman-teman? Ada yang bingung? Silakan. Oke, clear ya. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi disinilah peran NLP metamodel yang diambil dari Virginia Satir. Jadi, metamodel dipakai untuk coaching. Ada yang pernah dengar istilah coaching? Silakan. Ada yang pernah dengar istilah coaching? Eh, pernah dengar? Kak Tiwi? Oke. Kak Tiwi boleh tahu gak yang pengertian Kak Tiwi coaching itu apa sih? Oke, kasih Suwandi sama coaching itu apa sih? Pengetahuan teman-teman aja ya. Coaching itu apa sih? Oke, saya izin jawab ya Kak Mariana. Coaching ini agak beda sama mentor. Mentor itu adalah misalkan, ah, kalian saya jelasin ya. Bedanya coaching sama mentor adalah gampang nih. Teman-teman datang ke Kotoni, bayangin ya. Teman-teman datang ke Kotoni, suruh Kotoni cerita pengalamannya. Itu mentoring. Lengkap ya. Mentoring adalah teman-teman datang ke seseorang yang teman-teman kagumin, suruh dia cerita pengalamannya, suruh dia kasih masukan ke kita, itu mentoring. Jadi mentoring adalah orang yang kita hormatin atau orang yang kita segani, kita persilakan untuk bercerita. Dulu saya susah, tapi nih saya ingat dari cerita Kotoni. Saya pernah sakit hati, koreksi ya Kotoni. Saya pernah sakit hati sama salah satu keluarga saya karena dia sempat bla bla bla. Sampai saya bertekad, saya pengen beli rumahnya, saya tanamin pohon cabai. Nah, itu mentoring tuh. Oke, oke, thank you. Saya izin cerita ya. Saya masih ingat ceritanya Kotoni nih. Saya ulangin ya. Dulu saya pernah sakit hati sama seseorang kerabat. Saking sakit hatinya saya sampai bertekad, saya akan beli rumahnya. Rumahnya saya tanamin tanaman cabai. Nah, itu mentoring. Jadi kita mendengar seseorang dari pengalaman seseorang dan kita pelajarin tentang motivasinya, skillnya, caranya, bla bla bla, itu mentoring. Nangkep ya? Tapi kalau coaching, sang mentor tidak boleh curhat, tidak boleh nasehatin. Nangkep ya? Jadi begitu mentor yang kita anggap kita hormatin langsung ceramain kita, itu bukan coaching. Coaching full pertanyaan, tidak ada ceramah. Nah, udah mulai nangkep ya? Jadi kalau teman-teman ketemu seseorang, dia masih ceramahin kita, itu bukan coaching, itu mentoring. Clear? Bedanya coaching sama mentoring? Atau ada yang masih bingung, silakan. Ketika seseorang itu yang kita mintain pertolongan, udah ada ceramahnya, itu udah bukan coaching. Mentoring no judgment. Ya, bisa dibilang seperti itu. Coaching juga no judgment sih. Lebih tepatnya mentoring, orang itu kita persilakan untuk cerita. Tapi untuk coaching, dia tidak boleh cerita. Dia hanya mengajukan pertanyaan. Itu coaching yang asli. Cuman di lapangan, saya nggak tahu kenapa. Banyak orang pakai istilah coaching, tapi ujung-ujungnya ceramahin kita. Padahal itu udah bukan konsep coaching. Nangkep ya? Nah, biasanya yang akan lebih efektif adalah, nih saya kasih tahu, mentoring akan efektif jika kita belum punya skill dan pengetahuan tentang yang bersangkutan. Saya ulangin, mentoring akan efektif jika kita belum punya skillnya. Contoh ya, eh, saya mau usaha ekspor impor dari China. Tapi saya belum ada pengalamannya. Kalau saya pakai coaching itu nggak akan efektif. Kenapa? Karena coaching hanya pakai pertanyaan. Gimana saya bisa menjawab, tapi saya tidak ada ilmunya. Nah, jadi kalau tidak ada ilmunya, lebih baik mentoring. Jadi cari seseorang yang ngerti tentang ekspor dan impor, kita tanya-tanya, biarkan dia bercerita, kita catat. Nah, itu mentoring. Jadi kalau belum ada ilmunya, mentoring cocok. Tapi kalau sudah ada ilmunya, mentoring nggak akan gitu efektif. Contoh, di sini ada yang bisa bahasa, sorry,
Di sini ada yang bisa masak air gak? Masak Indomie. Di sini ada yang bisa masak Indomie. Kak Steffi bisa masak Indomie. Yang lain? Hanya Kak Steffi doang yang bisa masak Indomie. Sama dia bisa. Saya. Oke, oke, oke. Teman-teman bayangin ya. Saya abis ini akan bikin video TikTok tutorial masak Indomie. 10 menit. Teman-teman wajib nonton ya. Saya ulangin. Habis ini saya akan bikin tutorial, saya upload di YouTube, tutorial masak Indomie step by stepnya. Teman-teman wajib nonton 10 menit full, nggak boleh di skip. Kira-kira respon teman-teman apa? Oke, Kak Lydia. Jadi selama ini banyak mentor dan iya benar. Di lapangan banyak yang rancu kali dia. Males, nggak nonton. Terima kasih ya atas kejujurannya. Nggak nonton. Nangkap ya? Nah sekarang tapi lain cerita. Habis ini saya akan bikin video 1 jam tentang step by step gimana cara ekspor dan impor yang mulus tanpa rintangan dan tips and triknya. Buat teman-teman yang punya pengen bisnis ekspor impor, akan tertarik nonton nggak? Bikin mie itu gak perlu speednya 2 kali. Makasih loh kami atas kejujurannya. Tertarik, tertarik dong. Pertanyaan saya adalah, nangkep bedanya nggak teman-teman? Kenapa saya bikin video Indomie teman-teman nggak mau nonton? Nangkep bedanya? Ah, iya itu kuncinya. Nangkep ya? Jadi, mentoring akan efektif jika kita belum punya ilmunya. Tapi kalau kita udah punya ilmunya, kita udah tahu, di mentoring lagi biasanya akan males orang. Indomie banyak yang tahu. Oke, Indomie yang saya buat beda. Oke, nah, nangkep ya teman-teman. Jadi baik lagi, udah tahu ya bedanya coaching dan mentoring? Oke, contohnya coaching gimana? Yes, ini seperti yang muncul di layar teman-teman. Mentoring sama dengan tutorial. Yes, benar. Itu bahasa sederhananya. Cara coaching gimana? Seperti yang muncul di layar teman-teman. Powerful NLP meta model, powerful question. Jadi, untuk deletion akan ada pertanyaan yang tujuannya adalah mengcover atau recover sesuatu yang hilang itu. Itu akan ada pertanyaan. Contoh, contoh ya. Kok selama hidup saya gagal terus ya? Biasanya orang down kayak gitu tuh. Saya mau usaha apapun gagal. Pernah ada yang merasakan? Kok saya gagal terus ya? Kok saya mau bikin ini, bikin itu selalu gagal? Ada yang pernah merasakan nggak? Ya, takut mulai. Benar. Sekarang pertanyaannya saya balik. Coba teman-teman renungin deh. Dari lahir sampai sekarang. Yakin semua yang teman-teman lakukan gagal? Nggak ada yang berhasil? Yakin? Yes, nggak juga. Nah, itu tujuan coaching. Tujuan coaching adalah kita pakai pertanyaan, menemukan sesuatu yang hilang. Bisa jadi belief systemnya. Karena kita sering gagal, kita menganggap kita usaha apapun akan gagal. Tapi dengan coaching, kita akan menemukan sumber daya. Ingat ya, eh, perspektif kita itu mengandung perasaan. Masih ingat ya? Ketika kita punya perspektif yang kita pernah berhasil, itu mengandung perasaan. Perasaan dibandingkan dengan logika, perasaan menang. Semua manusia, baik cowok ataupun cewek, perasaan dibandingkan dengan logika, perasaan menang. Oke? Terus berikutnya, contoh distortion. Contoh distortion ya, yang tadi saya bahas. Eh, saya nggak ikut kelas, Ko Tony jadi cuekin saya. Nah, itu distortion tuh. Saya nggak ikut kelas, Ko Tony jadi cuekin saya. Kelemahan manusia atau kelemahan kita adalah males, males memvalidasi. Males. Kalaupun mau validasi, biasanya kita akan validasi ke bestie kita, bukan ke orang yang bersangkutan. Benar gak? Benar, teman-teman? Kalau misalkan kita lagi ada masalah sama seseorang, kita malas memvalidasi sama orang yang bersangkutan. Tapi kita validasinya sama orang bestie kita, yang bestie kita aja nggak tahu apa-apa. Nangkep ya? Oke, nangkep ya. Jadi, makanya itu dibutuhkan coaching.
Terus berikutnya contohnya adalah generalization. Semua lelaki sama aja, sama-sama brengsek. Contoh, yakin semua lelaki brengsek? Bagaimana dengan ayah kita? Ayah kita kan lelaki. Misalkan, oh ayah saya juga brengsek. Susah tuh, nggak ada obat. Gimana kalau ayah kita misalkan brengsek? Misalkan ya, cuma misalkan, yakin semua lelaki, bagaimana dengan misalkan sosok orang suci? Sosok nabi, sosok Tuhan, dan sebagainya. Bukankah digambarkan dengan laki-laki? Lengkap ya? Nah, itu cara coaching. Nah, coaching akan efektif, biasanya mesti ada orang lain. Saya ulangin, coaching akan efektif, biasanya mesti ada orang lain. Jangan lakukan coaching diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lakukan coaching ke diri sendiri, kita ini akan lebih tolerir terhadap kesalahan kita. Masuk akal gak? Contoh, kok saya gagal terus ya? Jawabannya misalkan muncul di pikiran pertama, oh mungkin karena saya males. Biasanya, sifat utama pikiran adalah membela diri. Ah, kayaknya saya nggak males-males amat ah. Bener, saya orangnya introvert. Introvert kan untuk menjaga menjaga batin saya supaya lebih tenang. Nangkep ya teman-teman? Coaching agak susah dilakukan diri sendiri ke diri sendiri. Kenapa? Karena diri kita toleransinya tinggi ke diri sendiri. Clear ya? Ada pertanyaan? Dan inilah teknik dari Ibu Virginia Satir. Dan tingkat efektifnya di atas 90%. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, waktu kita tinggal 4 menit. Saya buka untuk tanya jawab ya. Sisa 4 menit ini. Silakan. Nggak ada? Clear semua? Atau bingung semua? Kalau ada kesulitan networking, ada kata telepon. Ini, saya izin jawab ya pertanyaan Kak Sue. Kalau ada kesulitan networking, apakah ada alternatif lain? Kak Sue, saya kasih PR ya. Jawab pertanyaan ini pertama. Apa belief saya tentang networking? Apa keyakinan-keyakinan yang saya percaya tentang networking? Kak Sue boleh nanti kerjaan PR ya. Apa keyakinan saya tentang networking? Berikutnya adalah apa yang membuat saya terhambat atau merasa sulit networking? Faktor-faktor apa saja yang bikin saya terasa sulit? Bahas lebih dalam teknik yang Virginia. Ini Kak Nurmaila. Teknik Virginia dia hanya mengclearkan sesuatu yang hilang, sesuatu yang terdistorsi, sesuatu yang tergeneralisasi dengan pertanyaan. Jadi Virginia Satir itu semuanya pakai pertanyaan. Virginia Satir tidak ada nasehatin. Misalkan kliennya datang, suami saya selingkuh, anggap aja dok ya, meskipun saya nggak tahu panggilannya apa. Suami saya selingkuh dok, dia brengsek bla bla bla. Virginia Satir tidak akan ceramahin. Harusnya gini loh, kamu gini loh, kamu gini loh. Biasanya konsulen dengan teknik ceramahin tidak akan efektif. Tapi Virginia Satir akan ada pertanyaan. Suami kamu udah selingkuh berapa lama? Penyebab penyebab suami kamu selingkuh, yakinkah karena dia brengsek atau ada faktor kamunya di dalamnya? Nah, nangkep ya Kak Normalia? Virginia Satir, Virginia Satir. Iya. Gimana pemetaan kalimat kalau objeknya toksik? Kak Linda ada contohnya gak? Gimana kalau pertanyaan recovery relation yang yang kita ajukan ternyata memicu trauma? Oh, Kasa ini untuk coaching versi advance ini ada kelasnya. Ada kelasnya khusus dan ini ada jam terbangnya kayak pilot. Jadi dia mesti laporan. Jadi untuk memperdalam tentang pertanyaan ini, kasarnya kita mesti belajar sih. Karena nggak mungkin di sesi ini, dan itu butuh berbulan-bulan, intens. Dan mesti ada sertifikasinya, Kak Sa. Kalau semua, oke. Kalau semua adalah karena saya, jadinya nanti kita selalu menyalahkan diri sendiri. Oke, nah ini Kak Mei, ini pertanyaannya bagus nih.
Pilar satu, saya itu maksudnya bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi mengambil tanggung jawab. Nangkep ya? Saya ulangin, pilar satu itu kan saya. Itu bukan untuk artinya menyalahkan diri sendiri, tapi mengambil tanggung jawab. Maksudnya gimana? Beda loh. Misalkan orang itu orang itu nangis karena saya, akhirnya beres, ending. Nangkep ya? Orang itu nangis atau bersedih karena saya, ending. Tapi lain cerita, kalau kita balik apa yang saya lakukan sehingga orang itu nangis dan bisa saya perbaikin, efeknya beda gak? Kak Mei, misalkan kita bikin nangis orang nih, statement kalimat kita atau belief systemnya adalah orang itu nangis karena saya. Oke, bandingin tuh skenario satu ya. Skenario dua adalah apa yang saya lakukan sehingga orang itu nangis dan saya bisa perbaiki. Efeknya beda gak kami? Oh, Kak Sue tidak ada kesulitan networking. Yang bikin kesulitan networking itu mindset, Kak Sue. Hanya mindset. Oke, nangkep ya Kak Mei? Jadi maksud yang satu itu bukan nyalain diri sendiri, tapi mengambil tanggung jawab. Contoh lingkungan yang suka minjam uang untuk berjudi dan kita terpaksa terlibat untuk melunasinya. Oke, balik lagi. Orang tersebut punya relasi keluarga atau tidak dengan kita. Lengkap ya. Kalau punya relasi keluarga ini kita butuh seseorang yang punya power lebih untuk nasehatin. Tapi kalau misalkan nggak ada relasi keluarga, kita mesti belajar tegas untuk menolak. Oke, misal ada balik lagi. Hubungannya apa? Eh, ayah ibu atau adik atau kakak. Nah, kalau adik atau kakak kita mesti tegas juga supaya ada efek jerah. Kalau nggak agak sulit. Karena judi ini kayak kayak sakau, bikin nagih. Judi ini kayak sakau. Oke, baik lagi kalau orang yang nggak gitu penting dalam hidup kita langsung di skip aja, nggak ada cara lain sih. Judi ini nggak ada cara lain, mesti tegas. Karena kayak sakau efeknya. Orang kalau pernah ngeliat orang ketergantungan narkoba gak, Kak Linda? Kak Alex, jika kesulitan menjalani waktu itu karena mindset, jadi tips secepatnya adalah perbaikin mindsetnya, Kak Alex. Cara memperbaiki mindset gimana? Pakai coaching. Nah, nanti kalau Kak Linda boleh googling deh, efek narkoba kayak gimana. Kurang lebih judi itu kayak narkoba, efeknya. Itu susah. Mesti ada, apa ya istilahnya saya lupa, rehabilitasinya. Mesti ada rehabilitasinya. Oke, oke, waktunya sudah habis. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya izin serahkan ke Kotoni ya. Thank you, Kotoni. Iya, baik. Terima kasih, Dre, untuk sesi malam ini. Mungkin ada tugas buat sahabat kelas malam ini, Dre. Oh, itu kalau misalkan mau di coaching atau misalkan mau dicek blueprint tentang finansialnya, mesti kerjaan yang sesi pertama kok. Oh, baik. Oke. Jadi, Bapak Ibu semua yang hadir untuk tugas di sesi pertama, silakan dikerjain dan dikumpulin ya untuk mendapatkan manfaat lebih. Dan karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi kita malam ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih, Dre, untuk sharingnya malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Terima kasih, Coach. Coach. Thank you, Andre. Terima kasih semua.